Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Nifah Rahmawati dengan NIM B100180341. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meregresikan data linear berganda menggunakan SPSS serta cara membaca outputnya. Di sini sudah ada data tentang permintaan mobil baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Di dalam data ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama variabel Y, yaitu mobil penumpang baru terjual. Kemudian variabel X1 yaitu mobil baru, indeks harga konsumen tahun 1967 sebanyak 100. Kemudian variabel X2 yaitu indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan tahun 1967 sebanyak 100. Lalu variabel X3 yaitu personal disposable income. Kemudian variabel X4 yaitu suku bunga, persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, dan variabel X5 yaitu tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan. Kemudian data ini bisa kita copy, lalu kita paste ke dalam SPSS. Nah, ini adalah data yang sudah saya paste dari Excel tadi. Pada variabel Q, name-nya bisa kita ganti dengan variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Dengan label seperti ini. Kemudian kita bisa mulai meregresi dengan klik Analyze, Regression, Linear. Untuk variabel Y atau mobil penumpang baru terjual, kita masukkan ke dalam kotak dependent, dan untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5, kita masukkan ke dalam kotak independen. Kemudian klik statistik, beri centang pada estimate, model fit, descriptive, case-wise diagnostics, lalu continue. Dan hasil outputnya seperti ini. Untuk membaca hasil dari descriptive statistik, di sini ada mean, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan N. N itu jumlah sampel data, yaitu ada 16. Untuk variabel Y, atau mobil penumpang baru terjual, rata-ratanya yaitu 10005,1250. Standar deviasinya 1163,64461. Kemudian untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 juga bisa kita lihat dalam tabel, sudah tertera rata-ratanya, standar deviasi, dan juga N-nya. N-nya sama, ada 16. Kemudian pada tabel korelasi, di sini ada kolom percent correlation. Untuk variabel Y sebesar 1,000, kemudian untuk variabel X1, X2, dan X4 bisa kita lihat hasilnya negatif. Untuk X1 min 0,066, X2 min 0,097, X4 min 0,543. Artinya semakin tinggi nilai X1, X2, dan X4, maka semakin rendah nilai Y. Kemudian nilai koefisien korelasi nilai Y dan X3 sebesar 0,005. Bentuk nilainya positif. Begitu pula dengan X5. Hasilnya positif, yaitu 0,044. Sehingga semakin tinggi nilai X3 dan X5, maka semakin tinggi pula nilai dari Y, dengan artian cukup rendah hubungannya. Kemudian di sini ada kolom signifikan. Di sini terlihat bahwa nilai signifikan dari X1 sebesar 0,404,
Artinya, hubungan antara dua variabel, yaitu variabel Y dan X1, berada pada kategori sedang. Kemudian pada X2, nilai signifikannya itu 0,361. Artinya, hubungan antara variabel Y dan variabel X2 berada pada kategori sedang. Pada variabel X3, nilai signifikannya sebesar 0,493. Artinya, hubungan antara variabel Y dan variabel X3 berada pada kategori sedang. Pada variabel X4, nilai signifikannya sebesar 0,015. Artinya, hubungan antara variabel Y dan variabel X4 berada pada kategori rendah. Kemudian, variabel X5 nilai signifikannya sebesar 0,436. Artinya, hubungan antara variabel Y dan variabel X5 berada pada kategori sedang. Berikutnya ada kolom N, yaitu jumlah data, yaitu ada 16 semuanya. Kemudian pada tabel insert atau remove, di sini kita menggunakan variabel enter atau variabel masukan, yaitu ada variabel X5, X4, X2, X1, dan X3. Kemudian variabel Y atau mobil penumpang baru terjual dalam ribuan merupakan dependent variable. Kemudian tabel model summary, nilai R atau koefisien korelasinya sebesar 0,873, R square-nya 0,762 atau 76,2%. Artinya 76,2% penjualan mobil penumpang baru dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas tersebut. Sedangkan sisanya yaitu 23,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain atau variabel-variabel lain. Semakin besar R square, maka semakin kuat pula hubungan antara variabel-variabel yang ada. Adjust R square-nya sebesar 0,643 dan standard error of the estimate-nya 695,42247. Semakin kecil tingkat kesalahan, maka persamaan regresi semakin baik. Kemudian pada tabel ANOVA atau uji F, menunjukkan nilai F hitung sebesar 6,400 dengan tingkat signifikannya 0,006, di mana 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Artinya, variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Berikutnya tabel koefisien atau uji T. Pada kolom unstandardized coefficient yang B ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai setiap variabel dependennya positif, maka pengaruh terhadap variabel dependennya juga positif. Begitu juga sebaliknya. Di sini terdapat dua nilai variabel independen yang negatif, yaitu variabel X2 dan variabel X4. Maka pengaruh terhadap variabel dependennya juga negatif, atau bisa dibilang tidak ada pengaruhnya. Kemudian di sini terlihat nilai T hitung dari X1 terhadap Y sebesar 0,771 dan tingkat signifikannya 0,458, di mana 0,458 itu lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan X2, X3, X4, dan X5, bisa kita lihat nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Itu artinya variabel X1, X2, X3, X4, maupun X5 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y.
Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.